Baiklah kawan-kawan, sebelum memulai pelajaran pada pagi ini, adalah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, silakan. Hari ini semuanya lengkap? Lengkap Ibu. Panggil dulu satu-satu. Ibu Nawan. Hadir Bu. Nia, hadir Ibu. Rahmat Jareta. Hadir Ibu. Rizmina Ayu. Hadir Ibu. Nanda Ella. Hadir Bu. Rehan kemana ya? Rehan sakit Bu, Rehan sakit. Rehan sakit, oke, sakit ya. Ada suratnya? Ada Bu, di meja Ibu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, baik semuanya dan kayaknya pada bahagia semua. Dan agar tambah berbahagia lagi, Ibu akan menerangkan atau memberitahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu akan membahas tentang struktur teks inspiratif dan juga kaidah-kaidah kebahasaan yang ada pada teks inspiratif. Bu, kemarin kita belajar tentang pengertian teks inspiratif kan Bu? Iya, wah benar sekali, Vina masih ingat ya. Kalau begitu apa sih Vina pengertian teks inspiratif? Jadi Bu, teks inspiratif adalah teks yang berisi narasi, di mana pada teks tersebut berisi tentang motivasi agar siswa tersebut termotivasi untuk membaca teks tersebut. Tepuk tangan dulu dong untuk Vina pada Wah, benar sekali. ya, jadi Ibu jelaskan kembali. Jadi teks inspiratif itu adalah teks yang tujuannya agar pembaca termotivasi dan tertarik untuk membaca teks inspiratif yang telah dibuat penulis sehingga dapat mengembangkan semangat dan membangkitkan semangatnya untuk berbuat positif. Oke, kita masuk ke materi kita hari ini yaitu struktur teks inspiratif. Kira-kira ada yang tahu nggak apa aja struktur teks inspiratif itu? Yang pertama itu orientasi Bu. Ya, selanjutnya. Kerumitan peristiwa Bu. Selanjutnya, kode Bu, kode komplikasi Bu. Resolusi juga kan Bu? Satu apa tadi, Rizkun? Orientasi kata saudari. Orientasi. Kedua, Kerumitan peristiwa Ibu. apa pindah, punya pindah? Komplikasi Bu. Punya kemudian, kode Bu, kode. Dan ini Rahmat Jareta, Resolusi Bu. Jadi, yang kalian sebutkan ini benar semua ya. Tetapi dalam membuat atau menganalisis teks inspiratif itu, struktur teksnya harus berurutan, tidak seperti ini. Jadi yang pertama itu adalah orientasi terlebih dahulu, yaitu pengenalan cerita, pengenalan tokoh yang ada pada dalam teks tersebut. Kemudian baru perumitan peristiwa, yaitu di teks itu akan dijelaskan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Kemudian baru komplikasi, urutan sampai ketiga ini benar, yaitu kita akan melihat di sini inti masalah yang ada pada teks tersebut. Dan yang keempat itu resolusi dulu, karena kita setelah adanya inti masalah di sini ada penyelesaian dari masalah tersebut dan baru koda yaitu sebagai penutup. Apakah ada anak-anak yang ingin bertanya? Tidak? Tidak Bu. Tidak Bu. Sepertinya Ibu melihat Rizky ngantuk ya. Ibu sapa dulu. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo, hai. Halo. Oke, tidak ngantuk lagi. Kita lanjut pada kaidah kebahasaan yang ada pada teks inspiratif. Kira-kira ada yang tahu kaidah-kaidah kebahasaan apa saja sih yang harus ada pada teks inspiratif? Menggunakan kata kerja Bu. Waduh, masih kurang tepat nih dari Dina. Ada yang lain? Nggak ada ya, jadi Ibu jelasin aja. Di sini Ibu menjelaskan 3 saja kaidah teks inspiratif yang nanti yang lainnya nanti kalian cari sendiri yang ada pada buku paket yang telah Ibu berikan atau nanti bisa cari di perpustakaan. Jadi kaidah-kaidah kebahasaan yang harus ada pada teks inspiratif itu yang pertama adalah menggunakan kalimat bermakna lampau. Yang kedua, menggunakan kata dengan urutan waktu.
Dan yang ketiga, menggunakan kata kerja dalam ucapan. Oke? Ya, Anda paham semuanya? Bu, apakah kertas ini boleh dibuka, Bu? Oke, jadi Anda sudah mau membukanya. Jadi silakan dibuka anak-anak semuanya. Jadi ini merupakan teks inspiratif yang telah Ibu berikan bertema persahabatan. Silakan dibaca dan itu ada kolom nama dan kelas, silakan diisi. Kemudian latihannya, carilah struktur teks, orientasi dan resolusi. Ibu beri waktu 3 menit. Nanti yang sudah selesai pertama dan kedua nanti bisa maju ke depan untuk menunjukkan mana sih orientasi dan mana itu resolusi. Silakan Ibu beri waktu 3 menit. Silakan Ibu yang akan baca dulu terlebih dahulu ya. Ada yang selesai? Anda sudah selesai? Baik, Bu. Ya, maju nak. Punya sudah? Sudah Bu. Ya. Kalian berdua silakan maju. Yang lain perhatikan Anda dan Kurnia ya. Ibu. Ya, jadi pertama Anda, silakan Anda tunjukkan bagian struktur teks inspiratif bagian orientasi. Orientasi, Bu, dibaca. Iya, dibaca. Oke, kata Ibu tadi orientasi kan di awal ya, berarti paragrafnya ada seorang remaja perempuan yang bernama Nana yang memiliki sifat pemarah. Saking pemarahnya, hampir semua temannya tahu bagaimana kelakuannya pada saat Nana marah, sehingga akhirnya memilih untuk menghindarinya dan tidak membuatnya marah dengan alasan apapun. Hal tersebut membuat sahabat sejatinya yang bernama Rani memiliki inisiatif untuk menyadarkan Nana agar supaya tidak memiliki sifat pemarah lagi, yaitu dengan cara memberikan sekantong penuh yang berisi paku, kemudian berpesan kepada Nana untuk menancapkan paku tersebut di kayu setiap kali Nana merasa marah. Wah, benar ya, Anda sudah benar menentukan teks struktur teks inspiratif. Tepuk tangan dong. Silakan duduk macam. Ibu. Iya. Selanjutnya bagian resolusi. Silakan Kurnia. Resolusi ya Bu. Iya. Nah, ada di bagian ini Bu. Resolusinya kemudian waktu pun berjalan seperti biasanya. Nana bisa memberitahukan kepada Rani ketika semua paku yang dikekatkan di kayu sudah terlepas. Nana kemudian mengajak Rani untuk melihat bagaimana kondisi kayu tersebut setelah paku terlepas. Setelah sampai di dekat kayu, Rani mengucapkan selamat bahwa Nana sudah berhasil melakukannya dengan baik. Saat ini Nana sudah bisa mengendalikan emosi atau rasa amarah dengan baik. Namun, coba Nana lihat kayu tersebut ini sudah memiliki lukas dan kondisinya tidak akan sama lagi dengan kondisi sebelum ditancap oleh paku. Hal yang sama akan terjadi ketika kamu melampiaskan rasa marahmu pada orang lain. Wah, benar sekali ya. Itu adalah bagian resolusinya. Tepuk tangan dong. Kasih Bu. Oke anak-anak semuanya, tadi telah Nanda telah memberitahukan kita bagian mana orientasi dan Kurnia bagian mana resolusi. Selanjutnya bagian koda, komunikasi dan perumitan peristiwa, kemudian kaidah-kaidah kebahasaan yang harus dicari tadi, yang Ibu jelaskan 3 tadi, silahkan kalian cari di rumah, itu akan menjadi pekerjaan rumah kalian. Dan pertemuan minggu depan, Ibu akan melihat, kalian kumpulkan di meja Ibu dan Ibu akan menilainya. Oke, ada yang ingin bertanya? Ibu, ya. Oke, baiklah. Sepertinya materi hari ini telah selesai. Terima kasih anak-anak sudah bersemangat hari ini. Ya, sebelum kita keluar ruangan ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin lagi doanya. Baiklah teman-teman, agar ilmu kita dapat hari ini menjadi berkah, alangkah baiknya setelah belajar kita berdoa. Berdoa, silakan. Amin. Terima kasih anak-anak semua. Jalan-jalan terima kasih. Ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.